Hai guys, selamat datang kembali di Dapur Mang Up. Hari ini, Mamang akan membuat tumis sayur oyong atau sayur gambas. Ini rasanya enak banget, dan ini salah satu menu favorit Mamang di rumah. Cara masaknya mudah, harganya murah, dan rasanya istimewa. Nah, daripada penasaran gimana cara membuatnya, langsung aja kuy kita simak videonya. Pertama, siapkan 2 buah sayur oyong atau sayur gambas. Lalu kupas kulitnya. Ini yang Mamang kupas hanya bagian yang timbul saja ya teman-teman. Karena Mamang suka tekstur dari kulitnya yang kriuk saat dikunyah. Setelah itu, potong-potong sesuai selera. Lalu cuci bersih dan tiriskan. Kemudian iris tipis bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan daun bawang. Lalu sisihkan. Setelah itu siapkan wajan, tuangkan sedikit minyak, tunggu hingga minyaknya panas. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, lalu tambahkan cabai merah, ditumis sampai harum dan layu. Lalu tambahkan sayur oyong dan air. Kemudian aduk-aduk, lalu tutup. Dimasak selama 2 menit saja ya teman-teman. Setelah itu, buka tutup wajan, tambahkan garam, kaldu ayam, gula, dan merica bubuk. Aduk-aduk sampai semua bahannya bercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Jika kurang asin atau kurang manis, bisa ditambahkan garam dan gula sesuai selera. Nah, jika rasanya sudah pas, matikan api, tambahkan daun bawang, lalu pindahkan ke piring saji. Nah teman-teman, tumis sayur oyongnya siap dinikmati. Asli rasanya enak banget, manis dan gurih. Ini menu favorit Mamang kalau lagi di rumah. By the way, walaupun terlihat sangat sederhana, tapi rasanya beneran istimewa loh. Teman-teman, coba juga ya recook resep ini di rumah. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video berikutnya. Hai guys, selamat datang kembali di Dapur Mang Up. Di video kali ini, Mamang akan share resep capcay ala abang-abang Nasgor pinggir jalan. Rasanya maknyus, sayurannya lengkap, dan cara buatnya gampang banget loh. Nah, daripada penasaran gimana cara buatnya, langsung aja yuk kita simak videonya. Untuk bahan-bahan lengkapnya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Pertama, kita siapkan wajan, tambahkan minyak goreng, tunggu sampai minyaknya panas. Setelah itu, kita siapkan telur, kocok lepas, tuangkan ke wajan, lalu orak-arik. Kemudian tambahkan bumbu dasar, tumis hingga harum. Untuk yang belum tahu cara buat bumbu dasar ini, bisa klik link video di deskripsi ya.
Lalu masukkan bakso, sosis, dan ayam suwir. Lalu aduk rata. Kemudian tambahkan air, bunga kol, dan wortel. Kemudian tambahkan brokoli, baby jagung, lalu aduk-aduk kembali. Kemudian tutup. Setelah itu, tambahkan gula, garam, dan merica bubuk. Lalu aduk rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Jika kurang asin atau kurang manis, bisa ditambahkan garam dan gula sesuai selera. Jika rasanya sudah pas, masukkan seledri, daun bawang, aduk sebentar. Lalu matikan api dan pindahkan ke piring saji. Nah teman-teman, capcay ala abang-abang Nasgornya siap dinikmati. Gimana? Gampang banget kan cara membuatnya? Teman-teman pasti bisa banget recook resep ini di rumah. Ini rasanya mantul banget, kematangan sayurnya pas, kuahnya gurih, dan aromanya wangi banget. Khas aroma masakan abang-abang Nasgor pinggir jalan. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini. Dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video berikutnya. Hai guys, selamat datang kembali di Dapur Mang Up. Hari ini, Mamang akan membuat tumis jamur merang. Ini salah satu makanan terfavorit Mamang loh. Rasanya enak banget, gurih, kenyal, dan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, daripada penasaran gimana cara membuatnya, langsung aja kuy kita simak videonya. Pertama, kita siapkan jamur merahnya. Bersihkan dari media tanam, lalu dibelah 4. Nah, teman-teman, for your information, jamur merang ini memiliki nilai gizi yang tinggi loh. Mengandung banyak protein, vitamin, dan zat lainnya. Sehingga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Di antaranya, mampu untuk mencegah pertumbuhan sel kanker pada payudara dan kanker prostat. Juga jamur merang ini sangat baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Teman-teman, biasakan juga ya rutin konsumsi agar tubuh kita semakin sehat. Setelah jamurnya selesai dipotong-potong, kita cuci bersih dengan air mengalir. Setelah itu, kita rebus air. Tunggu airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan semua jamurnya. Dimasak sampai jamurnya mengeluarkan busa dan kotoran yang menempel pada jamur. Sementara itu, Mamang siapkan bumbu lainnya. Iris tipis bawang merah, bawang putih, daun bawang, seledri, dan cabai merah.
Setelah itu, kita lanjut ke perebusan jamur. Tekan-tekan jamur agar kotorannya terlepas dan keluar dari jamur. Kemudian angkat dan tiriskan. Cuci kembali dengan air mengalir ya, agar jamurnya semakin bersih. Setelah itu sisihkan. Kemudian Mamang siapkan wajan, tambahkan minyak goreng, tunggu minyaknya panas. Setelah itu tumis bawang merah dan bawang putih. Ditumis sampai harum. Lalu tambahkan cabai merah. Kemudian tuangkan semua jamurnya. Dioseng-oseng sampai sedikit kering ya. Setelah itu, tambahkan air agar kaldu jamurnya keluar dan agar semua bumbunya meresap ke dalam jamur. Lalu tambahkan garam, gula, kaldu ayam, dan merica bubuk. Kemudian diaduk rata. Lalu tambahkan minyak wijen agar aromanya lebih wangi dan menggugah selera. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Jika kurang asin atau kurang manis, bisa ditambahkan garam dan gula sesuai selera. Jika rasanya sudah pas, matikan apinya. Tunggu suhunya hangat, lalu tambahkan daun bawang dan daun seledri, aduk-aduk rata. Kemudian pindahkan ke piring saji. Nah teman-teman, tumis jamur merangnya siap untuk dinikmati. Asli sih, ini kesukaan Mamang banget. Rasanya enak, gurih, kenyal, dan aromanya wangi banget. Cocok banget dijadikan menu harian teman-teman di rumah. Teman-teman semua, cobain recook resep ini juga ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini. Dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video berikutnya. Hai guys, selamat datang kembali di Dapur Mang Up. Hari ini Mamang akan share cara memasak bihun goreng. Cara masaknya gampang banget, bahannya mudah didapat, dan rasanya enak banget. Nah, daripada penasaran gimana cara membuatnya, langsung aja kuy kita simak videonya. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan bihun.
Kemudian tambahkan air. Pastikan bihunnya terendam ya. Lalu Mamang tambahkan sedikit minyak agar bihunnya tidak saling menempel saat dimasak. Diamkan sampai bihunnya mengembang ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Kemudian Mamang siapkan bumbunya. Iris tipis bawang merah, bawang putih, cabai merah, wortel, bakso, sayur kol, daun bawang, dan seledri. Setelah itu, siapkan wajan, tambahkan minyak goreng, tunggu minyaknya panas. Lalu siapkan 2 butir telur, kocok lepas, lalu tuangkan ke wajan dan orak-arik. Setelah itu, angkat telurnya. Lalu tambahkan lagi sedikit minyak, tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai. Lalu tambahkan bakso, wortel, dan sayur kol. Kemudian aduk hingga sedikit layu. Setelah itu, masukkan telur dan bihun. Diaduk lagi hingga semuanya bercampur rata. Lalu tambahkan garam, kaldu jamur, merica bubuk, kemudian tambahkan kecap manis. Lalu aduk-aduk sampai semua bahannya bercampur rata. Dan yang terakhir, tambahkan daun bawang dan seledri. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Jika kurang asin atau kurang manis, bisa ditambahkan garam atau kecap manis sesuai selera. Nah, jika rasanya sudah pas, matikan api dan pindahkan ke piring saji. Nah teman-teman, bihun gorengnya siap dinikmati. Gampang banget kan cara membuatnya? Ini rasanya enak banget, gurih, manis, dan pedas. Cocok banget dijadikan sebagai lauk atau untuk camilan malam. Teman-teman coba juga ya recook resep ini di rumah. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini. Dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video berikutnya. Hai guys, selamat datang kembali di Dapur Mang Up. Hari ini, Mamang akan share resep cara membuat orek tempe. Rasanya enak banget, gurih, manis, dan pedas. Ini cara membuatnya gampang banget loh. Nah, daripada penasaran gimana cara membuatnya, langsung aja yuk kita simak videonya. Pertama, Mamang siapkan 1 papan tempe. Lalu kita potong-potong bentuk persegi panjang.
Kemudian, Mamang iris tipis bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Kemudian sisihkan. Setelah itu, siapkan wajan, tuangkan minyak goreng, tunggu hingga minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, kita goreng tempenya. Ini digoreng sampai agak kecoklatan ya, atau digoreng setengah matang. Setelah itu, angkat dan tiriskan. Lalu kita goreng sisa tempenya. Ulangi seperti sebelumnya sampai selesai. Kemudian Mamang siapkan wajan. Ini Mamang pakai wajan sebelumnya, tapi dikurangi minyaknya ya. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, ditumis hingga harum. Lalu tambahkan cabai merah, setelah itu, tuangkan semua tempenya ke dalam wajan, lalu aduk. Kemudian, tambahkan merica bubuk dan garam. Lalu aduk-aduk kembali. Setelah itu, tambahkan kecap manis. Aduk lagi sampai kecapnya bercampur rata. Jangan lupa untuk mengoreksi rasa ya teman-teman. Jika kurang asin atau kurang manis, bisa ditambah garam atau kecap manis sesuai selera. Jika rasanya sudah pas, matikan api, lalu pindahkan ke piring saji. Nah teman-teman, orek tempe pedas manisnya siap dinikmati. Gampang banget kan cara membuatnya? Ini lauk wajib Mamang di rumah setiap hari loh. Dimakan hanya dengan nasi panas saja, rasanya enak banget. Teman-teman cobain juga ya recook resep ini di rumah. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini. Dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video berikutnya. Hai guys, selamat datang kembali di Dapur Mang Up. Hari ini, Mamang akan share resep tumis genjer kesukaan Bunda Korla. Dari kemarin ngiler banget lihat Bunda Korla makan sama tumis genjer. Ini rasanya enak banget, gurih, tekstur genjernya lembut dan sedikit kenyal. Nah, daripada penasaran gimana cara membuatnya, langsung aja yuk kita simak videonya. Pertama, siapkan sayur genjer, lalu cuci dan potong-potong sesuai selera. Setelah itu, beri garam dan air. Direndam selama 15 menit untuk membersihkan kotoran dan hewan-hewan kecil tak terlihat yang menempel pada genjer. Ini juga berfungsi untuk mengurangi rasa pahit pada genjer. Setelah itu, remas-remas genjer, angkat, tiriskan, kemudian bilas dengan air bersih. Setelah itu, rebus genjer,
Direbus selama 2 menit saja ya teman-teman. Lalu angkat, tiriskan, dan rendam dengan air dingin agar warna genjernya tetap hijau terang. Setelah itu, iris-iris tipis bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Kemudian Mamang siapkan fry pan, tuangkan minyak goreng, lalu tumis bawang merah, bawang putih, cabai, lalu tambahkan air. Setelah itu beri garam, gula, terasi, kaldu jamur, dan merica bubuk. Lalu aduk-aduk. Kemudian tuangkan semua sayur genjernya, aduk-aduk hingga rata. Ini dimasak sebentar saja ya teman-teman. Lalu tambahkan tomat segar. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Jika kurang asin atau kurang manis, bisa ditambahkan garam dan gula sesuai selera. Jika rasanya sudah pas, matikan api dan pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia teman-teman, tumis genjer kesukaan Bunda Korla. Gampang banget kan cara membuatnya? Jujur, ini rasanya enak banget. Kematangan genjernya pas, teksturnya lembut, kenyal, dan masih ada sensasi gigitannya. Dan kuahnya juara banget sih ini, aroma terasinya maknyus banget. Teman-teman cobain juga ya recook resep ini di rumah. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video berikutnya. Itu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hai guys, selamat datang kembali di Dapur Mang Up. Guys, hari ini Mamang lagi pengen banget makan sama urap sayur. Ini cara buatnya gampang banget dan rasanya beneran juara. Nah, daripada penasaran gimana cara buatnya, langsung aja yuk kita simak videonya. Pertama, kita siapkan sayuran yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Ini ada sayur kangkung, kacang pendek, dan toge. Atau sayurannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kemudian Mamang rebus air, tunggu hingga airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, kita rebus sayurannya. Masing-masing sayurannya direbus kurang lebih 2 menit saja ya teman-teman. Setelah itu, tiriskan sayurannya. Pastikan airnya benar-benar turun ya. Karena jika sayurannya masih basah, urapnya akan mudah basi. Setelah itu, Mamang siapkan bumbunya. Ada cabai merah, bawang putih, gula aren, lengkuas, kencur, terasi, dan garam.
Lalu diulek sampai bumbunya halus. Setelah itu, siapkan wadah, tuangkan kelapa parut, lalu tambahkan bumbu yang tadi kita haluskan. Kemudian aduk-aduk menggunakan spatula dan menggunakan tangan. Jangan lupa untuk pakai sarung tangan ya teman-teman, karena jika kontak langsung dengan tangan, kelapanya akan mudah basi. Setelah itu, Mamang siapkan panci, lalu tuangkan kelapanya. Ini disangrai sampai kandungan air dari kelapanya kering ya, agar kelapa urapnya tidak mudah basi. Setelah itu, matikan api dan sisihkan. Setelah itu, Mamang siapkan wadah, lalu tuangkan semua sayurannya. Lalu tambahkan kelapa atau bumbu urap yang tadi kita buat. Kemudian kita aduk-aduk menggunakan tangan yang dilapisi sarung tangan, agar urapnya awet dan tidak mudah basi. Setelah itu, siap dihidangkan. Nah teman-teman, urap sayurannya siap dinikmati. Gampang banget kan cara membuatnya? Jujur sih, ini rasanya beneran enak, gurih, manis, rempahnya kerasa, dan aromanya wangi banget. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini. Dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video berikutnya. Hai guys, selamat datang kembali di Dapur Mang Up. Di video kali ini, Mamang akan membuat tumis buncis. Rasanya enak banget, menggugah selera, dan cara membuatnya sangat mudah. Nah, daripada penasaran gimana cara membuatnya, langsung aja kuy kita simak videonya. Pertama, kita siapkan 250 gram buncis. Lalu kita potong-potong sesuai selera. Setelah itu cuci bersih dan sisihkan. Kemudian iris tipis bawang putih dan cabai merah. Setelah itu kita rebus buncisnya. Direbus selama 30 detik ya. Kemudian angkat, lalu tiriskan. Setelah itu, siapkan wajan, tambahkan minyak, lalu tumis bawang putih sampai harum. Tambahkan cabai merah, kemudian tuangkan buncisnya. Aduk merata, lalu tambahkan gula, garam, kaldu jamur, merica, saus tiram, dan minyak wijen. Kemudian diaduk-aduk agar bumbunya merata dan meresap ke seluruh bagian buncis. Dimasak dengan api kecil ya, agar buncisnya tidak overcook dan warnanya tidak pucat. Setelah itu, koreksi rasa. Jika kurang asin atau kurang manis, bisa ditambahkan garam dan gula sesuai selera. Jika rasanya sudah pas, matikan apinya, lalu pindahkan ke piring saji. Nah teman-teman, tumis buncisnya siap dinikmati. Gampang banget kan cara membuatnya? Asli sih, ini Mamang suka banget. Rasanya manis, gurih, aromanya wangi, dan kematangan buncisnya pas. Cocok banget dihidangkan untuk menu harian di rumah.
Teman-teman di rumah, coba juga ya ikut resep ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video berikutnya. Hai guys, selamat datang kembali di Dapur Mang Up. Hari ini, Mamang akan share resep cara menumis ikan sarden agar rasanya lebih enak. Ini cocok banget untuk menu sahur atau menu buka puasa. Karena cara masaknya sangat praktis dan rasanya beneran enak banget. Nah, daripada penasaran gimana cara membuatnya, langsung aja yuk kita simak videonya. Pertama, kita potong-potong dan iris tipis bawang merah, bawang putih, bawang bombay, tomat, cabai merah, rawit merah, dan daun bawang. Setelah itu, siapkan wajan, tambahkan minyak goreng secukupnya, tunggu minyaknya panas. Lalu tumis bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai merah, dan cabai rawit. Lalu tambahkan daun salam dan jahe yang sudah digeprek. Kemudian aduk. Setelah itu, tuangkan ikan sardennya. Lalu tambahkan air, tambahkan garam, gula, kaldu jamur, dan merica bubuk. Kemudian diaduk pelan-pelan agar ikannya tidak hancur. Jangan lupa untuk mengoreksi rasanya ya teman-teman. Jika kurang asin atau kurang manis, bisa ditambahkan garam atau gula sesuai selera. Nah, jika rasanya sudah pas, tambahkan tomat dan daun bawang. Aduk-aduk lagi. Lalu matikan api dan pindahkan ke piring saji. Nah, teman-teman, tumis ikan sardennya siap dinikmati. Ini cocok banget dijadikan menu sahur atau menu buka puasa. Masaknya praktis dan rasanya enak banget. Rasanya gurih, tekstur ikannya lembut, dan aromanya wangi banget. Teman-teman, coba juga ya recook resep ini di rumah. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini. Dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video berikutnya.